Lagi persiapan. Persiapan akutan ya, udah diganggu ya. Oke, persiapan akutan. Oke, gantian mas. Gantian ya. Oke. Iya, keluar. Bapak mau keluar. Ini keluar nih. Ini Bapak keluar nih. Kalau masalah Ya. Bapak, sedikit Bapak. Soal pertemuan ini Pak. Pertemuan. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Pak, tapi sejauh ini bagaimana Pak? tadi ada pertemuan gitu Pak. Tadi ngobrol apa aja kayaknya guyon-guyon seru. Sama Pak Budi dan Pak Teten gitu kan Pak. Ya, urusan. Ya, nanti akan nanti tanya langsung aja ke tim kuasa hukum. Rencana Ya, berapa hari di Jakarta Pak? Rencana berapa hari? Berapa hari Pak di Jakarta Pak? belum tahu. Banyak pertemuan. Gimana? Banyak pertemuan. Kalau pertemuan dengan Tony Blair tadi Pak bilang pertemuan dengan Tony Blair tadi siang. Ya, pertemuan dengan kawan lama. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo nggak Pak? Pak, kalau Ya, soal yang Sespim dikritisi itu Pak, pertemuan dengan Sespim dikritisi gimana Pak tanggapannya? Pertemuan dengan Sespimen Polri itu Pak. Sesbimen Polri Pak. Kita ini di rumah kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, Taruna Angkatan Laut, kemarin yang dari kepolisian ada dari Sespim, datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, yang berkaitan dengan urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan yang saya tahu. Yang ngundang Yang saya siapa nggak Pak? tahu, Kehadiran. Nggak Itu mungkin ada nggak yang tahu. nyebut soal matahari kembar karena ada banyak kunjungan itu gimana Pak? Sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah, Kapan kita Pak mau eh, Ucapan duka Pak, sowan ke Bu Mega nggak Pak? Pak, sudah sowan ke Bu Mega belum Pak? Tapi tidak dengan Mas Gibran Pak. Pak, sudah sowan belum Pak ke Bu Mega? Pak terkait dukungan Pak Julas Pak untuk Pak Prabowo. Pak, sudah ke Bu Mega belum Pak? silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Hati-hati. Soal pertemuan ini Mas. Ya, silakan Bang. Ini Bang yang ada lampunya Bang. Ya, hari ini hanya makan sore aja dengan Bapak Jokowi, dan tentunya kami sebagai kuasa hukum melaporkan perkembangan yang ada sejauh ini, apa yang sudah kita lakukan. Tentunya selama ini kami juga mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan dokumen-dokumen sehubungan dengan permasalahan yang sedang ada di media. Mungkin yang paling khususnya terkait adanya tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak. Jadi kami sebagai kuasa hukum harus laporkan perkembangan yang ada. Kami juga sudah hampir rampung, sudah di tahap finalisasi, sehingga mungkin dalam waktu dekat kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Pasti dipastikan akan melakukan laporan ya Pak kepolisian ya? Tentunya terakhir itu pastikan kita serahkan ke Bapak Jokowi untuk memutuskan. Tapi dari sisi kami kuasa hukum, tentunya kami memberikan analisis, pendapat hukum, gambaran secara luas, menyediakan fakta-fakta dan analisa-analisa tadi untuk dipertimbangkan oleh Bapak Jokowi. Dan ketokan terakhir pasti harus diambil oleh Bapak Jokowi. Ada arahan khusus apa Bang tadi Bang? Ada arahan khusus apa terkait ijazah palsu ini dari Pak Jokowi? Khusus sih nggak ada yang terlalu khusus ya. Berarti belum dipastikan akan melapor atau enggak ya? Menuju ke sana. Kita sudah hampir final persiapannya. Ada berapa Namun tuh kan yang bakal spill ya. Sibil Bang, Sibil Bang. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang
yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti pendukungnya, yang kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Dari Namun kalangan itu kan mana aja? hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu bang? Atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi. Berarti tadi belum ada perintah. Masih didiskusikan. Bang, kalau gugatan yang SMK gimana bang? Mobil SMK terkait gugatan ke Pak Jokowi. Kami belum diberikan arahan untuk menangani khusus untuk perkara itu. Kira-kira berapa persen bang hampir-hampirnya? Waduh, kalau dikuantifikasi berapa persen ya? 95 ya? 95%. Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum, persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridisnya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa dan di mana, itu semua harus tentunya kita lengkapi. Dan itu sudah 95% kalau ditanya jumlahnya. Pak Jokowi udah melakukan komunikasi dengan Bang Yakub ini sejak kapan sih bang sampai udah dikumpulkan bukti-bukti? Gini Mbak, bahwa sebenarnya kalau kasus ini kalau kita bedah lagi kan sebenarnya sudah 2 tahun lebih ya, sudah berjalan. Dan selama ini dari Bapak Jokowi mengambil posisi yang sangat pasif. Mungkin mengingat beliau juga merupakan Presiden Republik Indonesia pada saat itu, sehingga mungkin beliau juga tidak akan mau mengambil langkah hukum apapun. Tapi makin kesini beliau sudah tidak lagi menjabat, sudah dalam masa pensiunnya beliau sebagai Presiden, tapi masih ada pihak-pihak yang mencoba memframing Bapak untuk bahwa mengenai tuduhan ijazah palsu itu, sehingga ya mungkin satu-satunya cara ya akan kita ambil langkah hukum. Jadi kami juga ingin meluruskan juga sedikit bahwa ada framing-framing di media seakan-akan tunjukkan aja lah Pak ijazahnya, tunjukkan aja pasti selesai kasusnya. Pertama kami sampaikan bahwa kalau sampai kita tunjukkan, ini merupakan presiden yang sangat-sangat buruk untuk penegakan hukum di Republik ini. Indonesia kan negara hukum, semua ada prosedurnya. Kalau ingin melaksanakan meminta hak, itu ada prosedurnya, ada gugatan, ada pelaporan dan lain-lain. Sehingga kalau memang ada pihak-pihak yang merasa mereka memiliki hak untuk itu, silakan. Tapi kan presiden buruknya kenapa? Bayangkan aja Mbak, kalau nanti misalnya semua masyarakat luas, termasuk pejabat-pejabat negara, kepala daerah, menteri-menteri, itu semua bisa asal dimintakan aja oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, mana ijazahnya? Ijazahnya palsu ya? Tolong perlihatkan ke saya. Apakah itu menjadi contoh hukum yang baik? Kan sangat tidak. Jadi ini pembelajaran hukum yang baik juga. Jangan sampai ini bisa terjadi ke masyarakat lain. Bahwa semua orang bisa seenaknya dimintakan ijazah dan harus memperlihatkan seakan-akan itu merupakan beban pembuktiannya ada di tertuduhnya itu sendiri. Kan itu sangat tidak baik. Itu pertama. Kedua, karena kasus ini juga sudah berjalan cukup lama, kami sudah 2 kali melakukan konferensi pers khusus untuk menerangkan ini. Dan kami sudah melihat sendiri ijazah Bapak Jokowi dengan mata kepala kami sendiri. Sudah juga dikonfirmasi oleh pihak UGM sebagai pihak yang menerbitkan, artinya pihak yang berwenang. Namun masih juga ada pihak-pihak yang mempertanyakan ini. Jadi kalau menurut pendapat kami, ini sudah bukan lagi mengenai ijazah Bapak. Ini bukan lagi mengenai ada niat betul untuk mengkonfirmasi, memverifikasi ijazah Bapak. Karena itu sudah dilakukan konfirmasi oleh pihak UGM. Apalagi? Jadi kami melihat pendapat kami ini sudah ada juga yang mungkin upaya-upaya beberapa kelompok masyarakat juga atau pribadi juga untuk mendiskreditkan, menyerang martabat Bapak Jokowi. Inilah mengapa juga kami tentunya sebagai kuasa hukum terus berdiskusi dengan Bapak sangat intens mengenai ini, dan ya mungkin dalam waktu dekat kita akan ambil langkah-langkah hukum. Mas, kemarin Pak Jokowi menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya selama dipanggil persidangan atau hakim gitu. Itu sudah konsultasi dengan tim kuasa hukum atau gimana? Kedepannya akan hadir sidang berarti Pak Jokowi besok? Atau tentunya gimana? prosedurnya kan sudah ada. Kalau nanti kita tempuh pidana sudah ada diatur dalam KUHP, semuanya jelas. Kapan kita harus menunjukkan itu, kapan kita harus memperlihatkan itu, apakah ke penyidik kita perlihatkan, apakah nanti diminta hakim, itu semua sudah ada mekanismenya. Tapi poinnya adalah Bapak Jokowi sangat tidak keberatan
kalau memang dimintakan sesuai dengan hukum. Itu poin paling penting. Berarti ini laporannya langsung ke ke pengadilan atau ke kepolisian terlebih dahulu? Masih kita tinjau lagi. Namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuman di masa dekat ini mungkin akan kita tempuh jalur pidana mungkin. Kepolisian berarti. Kemungkinan seperti itu. Bang, penegasan artinya kalau yang meminta untuk menunjukkan ijazah itu adalah mereka yang punya kewenangan itu siap untuk menunjukkan itu? Siap, sangat siap. Dan itu dari awal Pak Jokowi juga memberikan kami pesan bahwa ya selama itu sesuai, yang meminta pihak-pihak berwenang pasti. Karena Pak Jokowi taat hukum. Dan kalau yang meminta itu adalah pihak yang berwenang, itu bukan menjadi presiden yang buruk? Bukan, karena itu kan dalam sistem itu salah satu alur penegakan hukum. Artinya sudah ada prosedur yang Indonesia kan negara hukum. Bapak Jokowi juga memiliki hak yang sama. Semua orang memiliki kedudukan hukum yang sama. Diatur dalam konstitusi kita kedudukan hukum yang sama. Artinya kalau itu memang dimintakan oleh hukum secara prosedur yang benar, pasti Bapak kooperatif dan akan menunjukkan. Bang, total berapa lawyer yang akan terlibat? Kita mungkin ada sekitar 15 orang. 15 orang tim kita. Ada tambahan mungkin? Cukup, kita hanya mau menyampaikan tadi kita menyerahkan